Manajemen yang pertama yaitu manajemen pakan. Pakan yang diberikan kepada sapi potong harus memiliki syarat sebagai pakan yang baik. Pakan yang baik yaitu pakan yang mengandung zat makanan yang memadai kualitas dan kuantitasnya, seperti energi, protein, lemak, mineral, dan vitamin, yang semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan seimbang, sehingga bisa menghasilkan produk daging yang berkualitas dan berkuantitas tinggi. Menurut Haryanti tahun 2009. Menurut Akoso tahun 2009, pakan yang diberikan kepada sapi potong pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pada video terlihat, pemberian pakan terdiri dari hijauan segar, konsentrat, dan jerami. Pemberian hijauan segar diberikan terlebih dahulu dalam jumlah yang sedikit. Fungsinya untuk merangsang keluarnya air liur untuk sebagai buffer sehingga menjaga lambung sapi agar tidak asam. Kemudian diberikan konsentrat berupa bran dan bekadul yang masing-masing proporsinya 750 gram. Serta dicampur juga tetes tebu sebanyak 2 tetesan. Apabila sapi lama dalam menghabiskan konsentrat, maka ditambahkan lagi tetesan tebu tersebut. Setelah diberikan konsentrat, sapi diberi hijauan kembali dan jerami. Dan terakhir, diberikan air minum agar kebutuhan air pada sapi tercukupi. Pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore hari. Pada manajemen pakan sapi potong, pada video ini sudah sesuai dengan pendapat Akoso tahun 2009 bahwa pakan yang diberikan kepada sapi potong pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan merupakan pakan yang berasal dari tumbuhan yang diberikan pada sapi potong dalam bentuk segar. Sedangkan konsentrat merupakan pakan penguat yang disusun dari biji-bijian dan limbah hasil proses industri bahan pangan yang berfungsi meningkatkan nilai nutrisi yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal ternak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Namun, pemberian air minum tidak sesuai dengan pendapat Handayanta tahun 2017 bahwa air minum yang diberikan pada sapi adalah ad libitum atau disediakan secara terus-menerus karena kandungan air yang terkandung di dalam pakan belum mencukupi kebutuhan ternak dan dilakukan pergantian setiap hari. Dan pada video ini, air minum hanya diberikan setelah memberikan pakan jerami atau tidak secara ad libitum. Selanjutnya, manajemen perkandangan. Kandang merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal ternak atas sebagian atau sepanjang hidupnya, menurut pendapat dari Rianto dan Purwati 2009. Kandang memiliki beberapa fungsi penting dalam suatu usaha sapi potong, yaitu yang pertama, melindungi sapi potong dari gangguan cuaca. Yang kedua, tempat sapi beristirahat dengan nyaman. Yang ketiga, mengontrol sapi agar tidak merusak tanaman di sekitar lokasi peternakan. Keempat, tempat pengumpulan kotoran sapi. Kelima, melindungi sapi dari hewan pengganggu. Keenam, memudahkan pemeliharaan, terutama dalam pemberian pakan, minum, dan mempermudah pengawasan. Di peternakan ini, sapi dikandangkan secara individu, diikat dengan tali berada di depan guna menghindari perkelahian sesamanya. Luas kandang individu disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi agar ternak dapat nyaman dan berkembang biak dengan baik. Ventilasi pada kandang sapi potong harus cukup sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya peningkatan konsentrasi gas di dalam kandang seperti gas amonia dan karbon dioksida, menurut pendapat dari Larry NZ 2015. Peternakan ini sudah terdapat ventilasi. Selain itu, ventilasi juga digunakan sebagai proses pertukaran udara di dalam dan di luar kandang, menghilangkan panas dan mencegah terjadinya polusi udara dalam kandang. Kandang yang baik yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan seperti nyaman dan sehat bagi ternak. Kandang yang dibangun harus bisa menunjang peternak baik dari segi ekonomis maupun segi kemudahan dalam pelayanan. Mudah dibersihkan, pertukaran udara yang sempurna, bahan mudah didapat,
pembuatan kandang perlu memperhatikan mengenai lantai kandang, dinding kandang, atap kandang, ventilasi, tempat pakan dan minum, gang atau jalan, dan selokan Sudarmono dan Sugeng 2008. Di kandang ini terdapat selokan sebagai pembuangan urin dan pembuang air saat kandang selesai difungsikan fesisnya. Akan tetapi, kandang kurang sesuai dikarenakan tidak diberikan tempat minum di depannya. Sebaiknya kandang dibuat sesuai dengan pendapat Sudarmono dan Sugeng 2008, yaitu diberikan tempat pakan dan minum agar ternak tidak perlu membungkuk ke bawah saat makan maupun minum. Selanjutnya, manajemen kesehatan. Kesehatan pada ternak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pemeliharaan ternak. Ternak yang sakit tidak mampu memberikan hasil yang maksimal dan produktivitasnya terganggu. Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit dan pengendalian penyakit yaitu dengan sanitasi yang teratur seperti pembersihan kandang, pemandian ternak, pemberian jamu, dan menyuntik ternak yang terdapat kandungan vitamin, penggemuk badan, serta mencegah penyakit cacing. Kebersihan merupakan kata dan tindakan paling penting dalam suatu usaha peternakan sehingga perlu adanya program pencegahan penyakit menurut Handoko 2008. Pada video ini dapat dilihat bahwa pembersihan di kandang sudah sesuai dengan standar. Pembersihan ternak dapat dilakukan dengan memandikan ternak. Memandikan ternak dapat dilakukan dengan cara menyiram air ke seluruh tubuh ternak secara merata. Langkah selanjutnya adalah menggosok atau menyikat kulit ternak dengan menggunakan sabut kelapa atau sikat plastik. Dalam menggosok ternak, tidak lupa menggunakan sabun agar ternak bersih dan terhindar dari penyakit parasit kulit. Karena sabun mengandung disinfektan yang dapat membunuh kuman, parasit, atau jamur. Dalam video terlihat peternakan ini lebih memilih telur bebek untuk dijadikan sebagai jamu. Hal ini dilakukan untuk menambah nafsu makan ternak. Karena pada satu butir telur bebek terdapat air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Penyuntikan berupa vitamin, penggemukan badan, dan pencegahan adanya cacing memang sangat perlu dilakukan agar ternak selalu dalam keadaan sehat sehingga aktivitasnya tidak terganggu. Menurut Hellman dan Mooney 2010, vitamin merupakan senyawa organik yang penting dan sangat diperlukan dalam proses metabolisme ternak. Menurut Hellman dan Mooney 2010. Dapat dilihat pada video ini manajemen di peternakannya sudah sesuai dengan standar. Karena manajemen kesehatan yang baik dapat mencapai hasil yang maksimal dalam produktivitas. Selanjutnya, manajemen breeding. Manajemen breeding merupakan salah satu cara meningkatkan keberhasilan kebutuhan hewan ternak apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Manajemen breeding meliputi pola perkawinan, pengamatan waktu birahi, pemilihan sapi jantan yang tepat, serta keterampilan petugas maupun peternak dalam teknik perkawinan. Metode perkawinan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Metode perkawinan secara buatan yaitu dengan inseminasi buatan. Metode inseminasi buatan lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode perkawinan alami karena tidak memerlukan adanya sapi jantan. Menurut Fikar 2010, metode inseminasi buatan dapat menghasilkan sapi yang unggul dari segi kualitas dan kuantitas karena semen yang digunakan berasal dari pejantan yang telah diseleksi. Menurut Rashid 2010, kriteria khusus bibit sapi pejantan yang baik yaitu umur pejantan minimal 2,5 tahun, memiliki bobot badan awal lebih dari 300 kg dan tinggi gumpal 140 cm, kondisi ternak sehat dan bebas penyakit reproduksi, warna bulu sesuai dengan bangsa sapi, dagingnya padat dan bentuk badannya kompak, memiliki temperamen aktif serta kepala lebar. Peternakan ini melakukan pemilihan bibit sapi dengan memperhatikan 3 hal, yaitu bangsa dan sifat genetik ternak, kesehatan ternak, serta penampilan fisik ternak. Bangsa dan sifat genetik ternak sapi yang digunakan yaitu jenis bangsa sapi yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, serta memiliki genetik yang baik terhadap kemampuan berproduksinya. Kesehatan ternak juga perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit demi mencegah penurunan produktivitas ternak seperti ternak bebas parasit,
saluran pencernaan, serta saluran pernafasannya normal. Yang ketiga yaitu penampilan fisik ternak. Penampilan fisik ternak menjadi hal yang penting dalam pemilihan bibit ternak karena hal ini berhubungan dengan genetik ternak. Penampilan fisik ternak sapi yang baik untuk pembibitan yaitu memiliki ukuran badan yang panjang dan dalam, rusuk panjang, bentuk tubuh segi 4, paha hingga pergelangan penuh berisi daging, dada lebar dan dalam, serta memiliki kaki besar, pendek, dan kokoh. Selanjutnya, terdapat manajemen limbah. Pembersihan kandang dilakukan terdapat beberapa tahap, yaitu dengan membersihkan tempat makan, minum, serta membersihkan kotoran sapi yang berada di dalam kandang. Pendapat ini menurut Khomarudin dan Purnomo 2011. Tujuan dari adanya kegiatan ini untuk mencegah berkembangnya bakteri dan virus penyebab penyakit, menurut Herlambang 2014. Pada video ini sudah sesuai, pembersihan kandang memang perlu dilakukan agar mencegah adanya bakteri maupun virus yang dapat menyebabkan penyakit. Limbah peternakan bila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dapat terjadinya pencemaran udara, air, tanah, sehingga dapat memacu peningkatan gas metan dan juga gangguan pada estetika dan kenyamanan. Daur ulang limbah ternak mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah ternak sebagai hasil akhir dari usaha peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik, seperti kompos, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Menurut pendapat dari Okoroafor 2013, pupuk kompos, pupuk kandang, kotoran ternak sebagai limbah ternak banyak mengandung unsur hara makro. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dalam limbah ini terkandung unsur hara mikro, sehingga aplikasinya ke tanah akan meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman. Dalam peternakan ini belum sesuai dalam hal penanganan limbah, baik feses maupun urinnya, karena hanya ditampung fesesnya dan saat sudah kering, biasanya dimanfaatkan oleh petani untuk dijadikan pupuk tanpa diolah maupun diberikan campuran bahan lain, sehingga tidak maksimal untuk kesuburan tanah maupun produksi tanaman. Sedangkan untuk urinnya tidak dimanfaatkan untuk pupuk cair, hanya dialirkan pada selokan dan urin akan mengalir di sawah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah setia menonton video kami, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.